Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El Mainuri dan Saya Kajito El Kayani. gimana kabarnya Mas Kajito? Alhamdulillah kabar Alhamdulillah baik. sehat ya. Sehat. Sehat. Mas, hari ini kita akan ngaji soal video yang lagi viral nih Mas. Ya. Jadi ada videonya Ustadz Khalid Basalamah. Ya, sebenarnya ini video lama. Jadi dalam video itu dia mengatakan bahwa mengunjungi pemakaman non-muslim itu mutlak diharamkan. Nah, jadi menurut dia? Ya, menurut dia ya, menurut dia. Ya. Nah, sebenarnya video ini video lama ya, tapi viral kembali setelah lagi ya. kematian Paus Fransiskus. Ya, jadi saat pemakaman itu kan ada banyak yang hadir. Salah satunya mantan Presiden Indonesia Jokowi. Jadi beredar foto kan Pak Jokowi sedang begini. Itu ada banyak komentar, Mas. Ya. Ini salah satunya berhubungan dengan itu. Jadi umat Islam itu tidak boleh, dilarang, bahkan haram menghadiri pemakaman non-muslim. Apalah menghadiri dan mendoakan, Mas. Menghadiri dan mendoakan. Menurut Khalid Basalamah. Ya. Nah, gimana nih menurut Mas Kajito? Ya, beragama itu kan nggak boleh saklek ya, nggak boleh kaku. Jadi cara pandang Khalid Basalamah yang Wahabi itu memang kaku karena dia tekstualis kan. Jadi kelompok Wahabi itu memang mengambil hukum itu hanya dua, Al-Quran dan hadis. Masalahnya banyak hal di dunia saat ini yang nggak ada rujukannya di Quran dan hadis. Nah itu gimana? Di Quran nggak disebut, di hadis nggak ada, gimana menafsirkannya? Kalau soal ini kan sebenarnya sudah lama, Mas. Maksudnya kan dari masa Nabi sampai sekarang masih tetap ada. Maksudnya ya orang yang non Muslim, bahkan ketika Nabi Muhammad ya, pamannya itu ya jadi wafat, ya kan juga terjadi gitu loh. Ya memang sesuatu yang sebenarnya gini ya, kalau kita menghadiri pemakaman yang nggak ada prosesi ibadah, tentu boleh dong. Jadi Khalid itu nggak 100% salah, tapi juga keliru karena dia menggeneralisir kan. Kemudian hadir waktu penguburan atau sebelum proses penguburan kan cuma hadir aja sebenarnya. Karena itu dianggap sebagai bagian dari ibadah, Mas, katanya. Ya kalau dalam umat Islam prosesi ibadah penguburan kan sholat jenazah. Kalau dalam Kristen mungkin ada doa-doa di gereja mungkin ya. Nah, prosesi ibadahnya mungkin nggak boleh. Ataupun kalau kita datang ya kita nggak ikut prosesi. Kenapa? Kalau kita ikut kita nggak tahu prosesinya, ngapain ikut-ikut gitu loh. Akan merusak upacara juga. Gitu. Makanya ada dua hal yang disebut oleh Khalid itu, datang atau takziah, berkunjung ke tempat orang meninggal dan mendoakan, dua hal ya. Kalau yang takziah datang itu hampir semua ulama moderat boleh. Ya, kalau Khalid kan bukan moderat, Wahabi kok moderat. Wahabi itu ya konservatif, kaku, saklek gitu ya. Jadi fatwa dia pasti keras, pasti nggak boleh. Karena dia menurut Quran, menurut hadis, padahal nggak selalu begitu kan. Karena yang nggak boleh itu meminta ampun, memintakan ampun gitu kan. Karena sudah jelas servernya lain. Anggapannya mungkin sama, Mas. Jadi ketika mereka hadir ke sana, ke pemakaman, ke tempat orang yang meninggal itu, jadi dianggap seperti memintakan ampun. Dan ini kan berkaitan dengan akidah. Dan menurut Khalid, ini ya sama dengan orang mengatakan selamat Natal, itu kan juga nggak boleh menurut dia. Ya itu kan cocokologinya Khalid aja kan. Seperti mengucapkan Natal, berarti membenarkan ketuhanan Yesus. Padahal kan nggak ada sangkut pautnya. Mengucapkan Natal berarti kita memberikan selamat kepada umat Kristiani bahwa telah lahir manusia yang luar biasa, yang hebat bernama Yesus Kristus. Kalau dalam Islam Isa bin Maryam, kan gitu. Jadi pengucapan selamat ini loh yang dirayakan itu. Bukan membenarkan keimanannya. Itu urusan lo. Keimananku urusanku, keimananmu urusanmu, kan gitu. Gampang aja. Jadi beragama tuh gak usah saklek kayak Khalid Basalamah. Kita enjoy aja, damai-damai Ya aja. sebenarnya sih Khalid bilang kalau masalah urusan yang lain boleh, kayak muamalah,
itu nggak apa-apa. Kerjasama dengan non-muslim itu boleh. Enggak. Tapi kalau masalah ini, jadi kayak seperti Karena hadir di pemakaman itu, dia menurut Khalid ya nggak boleh. karena Karena ya menurutnya berkaitan berkaitan dengan dengan akidah. akidah. Dan Padahal ini nggak ada bisa urusannya dengan mengancam akidah. akidah gitu. Nah, itu ya akidahnya Khalid aja yang imamnya lemah. Hmm. Kalau kita-kita yang imannya kuat ya menghadiri pemakaman, mengucapkan Natal, pakai topi Santa Claus ya nggak gugur imannya. Melihat salib biasa aja. Tapi kalau imannya lemah kayak Khalid begitu, ya bener lihat salib gemeter. Lihat topi Santa Claus ininya berdebar-debar jantungnya. Gitu ya, datang ke takziah ke non-muslim, imannya separuhnya longsor. Itu kan iman yang lemah. Kalau imanmu kuat, rasa kasih sayangmu besar, kamu datang takziah itu apa sih? Takziah itu menghibur orang yang sedang berduka. Yang dihibur siapa? Bukan mayitnya, tapi yang masih hidup. Jadi tujuan orang bertakziah Jokowi ke Vatikan itu apa? Menghibur orang yang masih hidup, gitu loh. Menghormati yang meninggal, juga menghibur yang masih. Tujuannya kan itu sebenarnya. Makanya ketika Jokowi ke Vatikan dan dia seperti sedang berdoa gitu ya. Itu kan ada dua hal yang sedang dihakimi oleh orang-orang seperti Khalid meskipun video lama ya, Ya. tapi kan dijadikan rujukan. Rujukan-rujukan. Kita anggap aja itu pembenaran gitu ya. Hmm. Nah, hadirnya dia sudah haram, apalagi mendoakan. Padahal hadirnya boleh, mendoakan juga boleh. Yang nggak boleh itu kan selama dia nggak berkaitan dengan akidah. Gitu Nah, loh. saya bacakan salah satu ayat yang sering dibacakan, Jadikan dasar yang itu sering ya. dijadikan Ya, dasar ya, ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Artinya, tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Ya. Nah, ini sering dijadikan rujukan, Mas. Betul. Ya, memang ayat ini sharih ya, jelas dan tidak bisa dibantah. Artinya kalau ada orang yang membantah ayat ini, mengatakan bahwa ini nggak benar, itu sudah mungkin hukumnya kafir ya, karena mendustakan ayat. Nggak boleh. Karena ayat ini ada, kita harus mengamini. Karena ayat ini ada, kita harus membenarkan. Itu dulu. Tapi kita juga harus memahami kronologi ya. Ketika ayat ini turun itu sebenarnya terjadi asbabun nuzulnya ya. Ketika pamannya Nabi yang sangat dikasihi oleh Nabi, yang melindungi Nabi, yang berjuang membentengi Nabi itu Abu Thalib namanya. Ayahnya Ali ya. Abu Thalib pamannya Nabi yang mengasuh Nabi sejak kecil ya. Yang mengajak berdagang kemana-mana, mengajari banyak hal lah, gurunya Nabi lah termasuk ya. Nah, itu mau meninggal sakit, mendekati usianya lah batasnya. Nah, di saat itu Nabi ada di sana. Kemudian ada Abu Jahal, kemudian ada tokoh Quraisy yang lain kan. Nah, Nabi di situ meminta pamannya untuk bersyahadat. Paman ucapkan aja la ilaha illallah sekali aja. Nanti saya bela di yaumul qiyamah. Saya akan jadi saksi. Saya akan berjuang. Gitu ya. Cuman sama Abu Jahal dibantah. Wah, Abu Thalib, kamu masa mau mengkhianati agama bapakmu? Wah, gitulah, kayak gitulah. Nah, akhirnya Abu Thalib kan ya namanya dia itu kan kayak pemimpin suku gitu kan. Dia membawahi banyak hal. Jadi keputusannya waktu itu juga bukan keputusan pribadi sebenarnya. Keputusan seluruh orang. Makanya jawaban Abu Thalib sebenarnya juga bijak kan. Muhammad, aku tahu kamu itu benar. Nah, itu dulu. Aku tahu kamu itu benar Muhammad. Cuman kalau sampai aku mengucapkan ini, Quraisy ini pada bacok-bacokan ini, terpecah belah. Gitu loh. Itu maksudnya di situ. Di dalam hatinya Abu Thalib itu mengimani sebenarnya. Tapi tidak diucapkan Tapi secara tidak lisan. diucapkan di lidahnya. Nah, kan orang selalu, wah pokoknya selama nggak mengucapkan doa Allah masuk neraka. Padahal di ayat lain, di hadis lain, Tuhan selalu berfirman, selama ada satu biji zarah keimanan di hatinya, itu ada harapan masuk surga, Mas. Loh, keimanan kan urusan hati, Mas. Jadi kalau dalam hatimu kamu beriman, meskipun bibirmu belum terucap, kalau di hatimu, itu kan sesuai dengan ayat tadi. Selama ada keimanan biji zarah, hadis ya bahkan itu. Nah, kalau bukan ayat kayak hadis.
itu akan ada harapan gitu loh. Kita kan memahami ayat ini secara hitam putih kan. Oh, bukti ini kata Khalid, nggak boleh mendoakan non muslim. Ya. Ya kan nggak selalu begitu, Mas. Makanya kenapa kita harus bersikap moderat. Kita beragama tuh enteng-enteng aja, beragama tuh enjoy aja gitu loh. Belum tentu non muslim itu juga mau kita doakan. Mereka juga punya server sendiri kok. Gitu loh. Tapi sikap kita dengan non muslim yang saklek, yang kaku itu menunjukkan bahwa kita tuh bengis. Kita tuh kaku. Orang Kristen misalnya biasa aja mendoakan semoga Yesus Kristus merahmatimu. Semoga Yesus Kristus melimpahkan. Biasa aja mereka itu. Bahkan mungkin mengampunimu. Hal yang secara ringan itu bisa mereka ucapkan. Tapi bagi kita itu sesuatu kayak memindahin gunung gitu loh. Karena ini dianggap, Mas, takut menggerogoti akidah kita, keimanan kita. Ya. Makanya kita harus tetap dijaga gitu loh. Ya, sebenarnya gini, memahami ayat tadi ya, bahwa benar Tuhan berfirman seperti itu. Tujuannya apa sih? Kan gitu dulu kan. Apakah Tuhan tuh menurunkan banyak agama, bukan hanya Islam loh, seolah-olah kok agama yang ada di dunia ini hanya Islam aja gitu loh. Agama yang diturunkan Tuhan seolah-olah hanya Islam, enggak. Tuhan tuh menurunkan banyak sekali agama, banyak sekali nabi. Dan kita harus memahami ini bukan berarti bahwa agama lain itu nggak bisa masuk surga, bisa dong. Hak surga dan neraka itu kan hak Tuhan. Jadi seseorang dianggap beriman, seseorang dianggap musyrik, seseorang dianggap baik, itu kan Tuhan yang memutuskan. Tapi kan begini, Mas. Memang kata Mas gitu tadi bahwa Tuhan itu, Allah itu menurunkan banyak agama. Tapi kan sebagai agama penutup, itu dianggap sebagai agama yang paling sempurna. Islam itu menyempurnakan agama-agama sebelumnya itu. Ya, itu doktrin kita. Doktrin kita pasti begitu. Doktrin Kristen juga begitu. Ada lagi doktrin Buddha, doktrin Hindu sama. Artinya setiap agama pasti memiliki pembenaran atas agamanya, gitu loh. Tapi kita kan nggak mencari perbedaan, Mas. Kalau kita nyari perbedaan, kita tonjok-tonjokan terus sama orang beragama lain dengan keyakinan lain. Karena nggak ada kesepahaman. Makanya bukti kedewasaan beragama salah satunya adalah mencari persamaan, bukan perbedaan. Kalau nyari perbedaan, kita satu kampung, nyari, kamu partainya lain, udah gontok-gontokan. Ah, kamu Muhammadiyah, dia NU, gontok-gontokan lagi. Satu rumah itu bisa beda lagi, Mas. Jadi kita memahami kalau kita mencari perbedaan, selamanya akan berbeda. Makanya beragama itu mencari persamaannya. Apa persamaannya? Kasih sayang, toleransi gitu loh, kedewasaan dalam beragama. Kalau hanya takziah, berkunjung, mendoakan, apalagi mendoakan yang hidup ya, takziah kan menghibur yang masih hidup kan. Itu sangat boleh dalam Islam. Boleh-boleh saja gitu loh. Mendoakan mayit pun kalau doanya doa-doa umum ya, yang enggak, karena ada ayat ya. Kita kan nggak boleh melanggar ayat ya. Doa-doanya selain yang di ayat tadi, boleh-boleh aja kan. Kan nggak melanggar ayat. Jadi begini, Mas. Jadi ketika mantan Presiden Jokowi itu lagi viral, itu banyak, Mas, di Facebook itu. Apa? Jadi ada yang banyak nulis lah. Ya, salah satunya itu ada yang bilang bahwa Pak Jokowi ini gitu ya, kalau seumpamanya dia mendoakan saja mungkin masih boleh. Tapi kalau ketika meminta maaf, meminta ampunan dan mendoakan agar Yesus itu agar Paus itu diampuni dan masuk surga, maka Jokowi itu nggak boleh, haram gitu loh. Haram hukumnya gitu ya. Iya. Saya baca banyak komentar seperti itu. Ya itu kan komentar secara umum yang sesuai dengan pendapat Khalid tadi kan. Sebenarnya nggak keliru-keliru amat. Itu kan sesuai dengan ayat yang Mas Firdaus kutip tadi kan. Jadi mereka benar sesuai dengan ayat. Yang saya tidak setuju adalah cara konfrontatif bahwa kemudian tafsir ini melebar bahwa berkunjung takziah kan gitu, Khalid bilang gitu kan. Hadir di tempat pemakaman, di tempat penguburan non muslim itu haram. Itu dari karena mana dasarnya? Begini, Mas, karena menurut Khalid jadi prosesi, jadi hadir di pemakaman dan prosesi prosesi kematian itu syarat dengan simbol dan doa-doa agama. Yo, selama kita nggak ngikut ke prosesi agama orang lain, ya kan boleh-boleh aja. Misalnya lagi misa di gereja, kita ikut misa. Atau umat Hindu lagi sembahyang di pura misalnya, atau apalah prosesi
untuk memakamkan itu dengan doa-doa Hindu, kita ikut Ya. baca doa-doa Hindu. Ya itu secara tegas memang nggak boleh, karena setiap agama itu punya prosesi, punya akidah, punya ritual tersendiri, gitu loh. Kalau kita campur-campur mereka juga ngerusak prosesi, Mas. Saya pernah itu di pernikahan teman saya nggak tahu kan kalau pernikahannya itu di gereja kan ada doa-doanya juga, Mas. Jadi kan kalau di Katolik itu ada bangku bawah itu, Mas. Berdoa kan lututnya ke bawah tuh. Saya nggak tahu, jadi saya buat pantalan kaki, Mas. Kan gitu merusak prosesi akhirnya gitu. Jadi makanya sebaiknya kalau ada prosesi agama yang non Kristen, non Hindu ya, ya itu ada baiknya di luar. Kenapa begitu? Kita nggak paham mereka ngapain. Doanya nggak ngerti, terus ritualnya nggak ngerti. Kita merusak itu, menodai kesucian prosesi. Gitu loh. Ada juga yang komentar seperti ini, Mas. Jadi kalau cuma sekedar bela sungkawa kan bisa lewat jalur lain, nggak harus datang gitu kan, bisa ngucapin aja, bisa lewat SMS, bisa lewat WA atau nggak harus datang gitu loh. Ya. Ada yang komen seperti itu, Ya Mas. itu orang komen picik namanya. Orang kalau picik itu ya dia apa namanya, perbedaan mengucapkan lewat WA dan lewat langsung apa, ucapannya kan sampai sama-sama sampai. Bukan, kalau yang itu hadir. Jadi kan Lah bedanya apa? kalau hadir ke sana kan kayak tadi itu, Mas. Jadi kalau hadir Ah, kan ke pemakaman, terus ya kan di itu situ syarat dengan dia dia simbol-simbol takut keagamaan imannya gitu. luntur. Jadi, "Wah, pemakaman orang Kristen bagus ya. Masuk Kristen, bisa gitu kan menurut dia. Itu orang yang imannya lemah sekali lagi. Makanya orang-orang yang imannya kuat itu justru mereka akan toleran, Mas. Hmm. Orang-orang yang hebat-hebat itu, orang-orang yang itulah wali-wali lah katakan seperti itu ya, atau yang pengetahuan agamanya luas, itu akan menjadi semakin toleran. Nah, mereka yang jumut, yang kaku, yang saklek itu menunjukkan bahwa, pemahaman agamanya sempit, keimanannya juga lemah gitu ya. Karena kalau dia kuat, Mas, dia akan tahu bahwa hidayah, keimanan itu semua hak Tuhan, nggak bisa direbut. Kalau kamu sampai membatasi ini, sampai kamu, apa namanya, seolah-olah seperti ingin menguasai hidayah gitu ya, bahwa dengan tanganmu lah hidayah itu bisa kamu berikan kepada orang tertentu, ya kamu sama saja kamu menyaingi Tuhan kan. Kalau kamu sudah tahu Tuhan itu hak prerogatifnya memberikan hidayah, keimanan, dan seterusnya, kamu harus menghormati itu. Kamu jangan merampok hak Tuhan itu loh Mas. Jadi menurut saya orang-orang kayak Khalid itu perlu disadarkan lah, terutama yang di medsos yang komen nggak jelas itu loh. Itu kan karena dia ikut-ikutan sebagian besar kan. Kalau misalnya ibunya yang meninggal dan dia non-muslim, dia nggak datang, kamu anak kurang ajar kamu berarti. Datang aja kamu nggak mau untuk perpisahan dengan ibumu, nggak bisa dong. Jadi kita nggak bisa memaknai itu hanya sepintas, hanya karena hitam putih, karena dasar doktrin, nggak boleh. Kita harus berpikir luas bahwa agama itu tujuannya apa? Kasih sayang, saling menghormati, gitu loh. Jadi menafsirkan agama itu juga nggak boleh semau gue. Mentang-mentang kamu Wahabi, terus kamu menafsirkan agama itu harus sesuai dengan kehendak Wahabimu, ya nggak bisa gitu dong. Hormati juga orang lain, gitu. Meskipun memang ada ayat tegas seperti itu, tapi di situ kan nggak dijelaskan juga bahwa hadir di pemakaman nggak boleh. Nggak ada di ayat tersebut kan. Hanya meminta maaf ya, Ya. memintakan ampunan. Memintakan ampunan yang secara tegas nggak boleh, itu pun tujuannya apa? Supaya nggak bercampur gitu loh. Nanti kan gini Mas, presiden negatif kan. Kan zaman itu Nabi sedang getol-getolnya berperang dengan, keluarganya sendiri bahkan ya, Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya itu loh. Nah ketika Nabi misalnya ayat itu nggak turun misalnya, bahwa orang yang sudah meninggal yang non muslim itu bisa diampuni loh, enak banget kan orang bilang gitu, ngapain masuk Islam? Ya udah kita aja perangi muslim, nanti kalau kita mati, kita minta didoakan anak-anak kita aja, kan diampuni. Presidennya kan begitu, makanya kan nggak bisa, Tuhan tuh nggak mencela-mencela Mas. Jadi Tuhan itu kalau bersikap satu ya satu, A ya A. Makanya harus dibikin hukum yang tegas, kamu memintakan ampunan kepada orang musyrik. Sebenarnya tujuan musyrik itu orang yang memusuhi Mas. Jadi kalau kita membaca tafsir dalam Quran, yang dinamakan musyrik Mekah itu siapapun yang memusuhi Nabi. Ayatnya keras-keras semua kan. Tapi kalau yang non-muslim, selama tidak memusuhi, biasanya ayatnya lunak. Karena kan ada sebagian menganggap bahwa ya
non-muslim itu ya musyrik gitu, Mas. Nah, ini yang saya kira terjadi penyelewengan ya, ada pemelintiran bahasa. Jadi orang-orang seperti Khalid dan yang lain-lain itu cenderung ingin memelintir istilah gitu ya. Padahal di Quran sendiri sudah dijelaskan ahlu kitab beda, musyrik beda. Kenapa beda? Karena terminologi musyrik itu ya untuk orang-orang di Makkah waktu itu. Yang memusuhi Nabi. Yang memusuhi Nabi, agama pagan yang memusuhi Nabi. Sebagian bahkan pamannya sendiri. Gitu loh. Itu makanya ayat ya ayyuhal musyrikin dan sebagainya kan itu semua tujuannya untuk orang-orang di Mekah yang menyembah agama pagan dan musuh Nabi. Sementara yang kalau sudah di Madinah biasanya ayatnya tuh ahlul kitab yang dipakai. Kenapa? Karena di sana meskipun ada yang memusuhi ada juga yang enggak. Di sana ada Yahudi dan Nasrani. Terutama Yahudi lah yang paling memusuhi. Kenapa begitu? Karena menurut keyakinan di umat Yahudi waktu itu ya ada semacam petunjuk bahwa nanti akan ada nabi setelah ini, nabi terakhir lah mungkin istilahnya apa saya nggak tahu ya di Taurat itu. Nanti akan nabi yang turun di akhir zaman dan orang itu akan lahirnya di keturunan Ismail, artinya di tanah Arab kan. Jadi mereka sangat memusuhi itu. Sebagian ya nggak semua ya, sampai terjadi perang, sampai terjadi konflik. Di luar itu, semuanya itu sebenarnya karena politik kan. Karena ingin mendominasi aja, Mas. Rebutan sumber daya dan seterusnya. Kalau sampai umat Islam ini besar, tentu mereka tersingkir, Mas. Kan itu sebenarnya logika sekarang yang kita pakai ya. Meskipun ada embel-embel doktrin, embel-embel holy war, perang suci dan seterusnya. Makanya menurut saya potensi konflik semacam ini harus diakhiri. Orang-orang semacam Khalid Basalamah dan lain-lain yang komen di medsos itu juga harus berpikir secara luas. Agama itu di-enjoy aja, nggak usah kaku-kaku. Kalau kita beragama secara santai, tetap benar, tetap lurus, tapi santai, nggak kaku, nggak ngamuan. Hidup ini indah, Mas. Semuanya akan menjadi saling toleran, saling mengasihi, nggak ada kebencian dan permusuhan. Kira-kira gitu. Terima kasih Mas Kajito. Sama-sama. Semangat sekali. Ya Luar harus. biasa. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang kaku dan sempit yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain. Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.